Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin dan Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bersama-sama pada kesempatan ini masih bisa melaksanakan bagian dari salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas Jumat kita hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untuk keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Masyaallah hadirin dan jemaah rahimakumullah, ittaqullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dipahami sebagai imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, upaya yang tidak pernah henti dalam rangka berusaha untuk selalu mengerjakan yang Allah perintah dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan bahwa sebahagian besar di antara kita umat Islam banyak yang berpikir ketika terjadi sesuatu maka kesalahan itu atas kelompok tertentu. Kesalahan itu dilakukan oleh sekelompok orang di daerah itu. Padahal berangkatnya sesuatu itu berawal dari personal, dari individu. Tidak kemudian serta-merta kita menjadi jamak lantaran kejadian itu. Bahwa setelah kita sadari diri kita menjadi seorang individu yang dilahirkan secara tunggal, lalu kemudian berkembang biak disebabkan oleh pernikahan, maka kemudian di sana ada proses perkembangbiakan manusia. Dari yang satu kemudian menjadi dua dan memiliki keturunan atas pernikahan itu. Maka kemudian individunya disebut tidak lagi tunggal karena menjadi sebuah keluarga. Lalu kemudian berangkat dari persoalan-persoalan bangsa yang ada hari ini, fenomena yang terjadi hari ini, sesungguhnya yang mendasar adalah tidak banyak orang yang mau menyadari, yang mau berusaha memahamkan dirinya bahwa sesuatu itu berawal dari kita.
baik kita secara personal maupun kita sebagai rumah tangga atau keluarga. Yang kemudian dampaknya karena pemahaman yang terbatas itu, seringkali kita menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu. Hadirin dan Jumat rahimakumullah. Maka kemudian setelah kita fahami individu kita sebagai keluarga, maka di sana ada seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut bapak dan ibu. Kalau kemudian mereka punya keturunan, maka mereka dipanggil sebagai seorang ayah dan ibu. Berangkat dari keluarga yang kecil, berangkat dari keluarga yang sederhana, maka di sana ada kewajiban keluarga melakukan tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dunia akhirat ada proses ilahiyah. Tidak kemudian semua yang kita inginkan menjadi kenyataan karena kita makhluk. Ada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkat dari titik yang paling dasar, sesuatu akan terjadi baik atau buruk berawal dari proses manusianya itu sendiri. Di kota-kota besar, fenomena pernikahan terjadi setelah adanya perkawinan tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit orang yang melangsungkan pernikahan 2-3 bulan kemudian dia melahirkan anak. Dan itu rasanya dianggap biasa-biasa saja, bahkan juga masih dipestakan pernikahannya. Hadirin dan Jumat rahimakumullah. Khotib ini mengajak kita semua mengintrospeksi sejenak bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kesuksesan nanti di akhirat, yang pertama berangkat dari keluarga. Setelah kita fahami individu kita secara personal, maka kemudian berangkatnya ada dari keluarga. Ada pesan Allah di sana ditulis dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut jika di kemudian hari kalian meninggalkan generasi yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik. Ada 3 prinsip dasar yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 itu. Yang pertama, bahwa kita masing-masing sebagai seorang laki-laki, kita harus berpikir, harus mempersiapkan diri sesuai ajaran Allah, sesuai dengan pesan Allah, bahwa kita nggak boleh nanti ketika kita sudah tidak lagi di dunia dan kemudian kita meninggalkan anak keturunan kita lemah. Lemah pada apanya? Paling tidak pada 3 hal. Yang pertama, bahwa anak keturunan kita nggak boleh lemah pada soal keimanan. Bicara soal keimanan, hadirin sekalian, hari ini tidak sedikit orang yang ngaku agamanya Islam, tetapi Tuhannya bukan Allah. Tuhannya otaknya, akalnya, yang merasa dia hebat dari yang lain dan bisa semuanya dikalkulasi dengan kemampuan akalnya. Sementara dia lupa akal itu bagian kecil dari unsur tubuh yang diciptakan oleh Allah. Tidak sedikit orang yang cendekiawan kemudian sombong lalu stres karena lupa dengan Tuhannya. Tidak sedikit juga orang yang diberikan limpahan harta yang luar biasa lalu kemudian dia bingung dengan hartanya, kemudian dia stroke. Lalu tidak sedikit juga orang yang diberikan keturunan kemudian keturunannya tidak bisa dididik dengan sesuatu yang baik. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, pondasi keimanan menjadi penting karena sesungguhnya pemahamannya harus sama. Bahwa kita ini tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah
lalu kita berada di dunia ini, lalu kemudian nanti kita akan kembali menghadap Allah. Ada siklus yang bisa tidak bisa akan dialami oleh setiap manusia. Dari tidak ada, kemudian ada, lalu kemudian kembali tidak ada. Fase hari ini kita semua pada kondisi kita dihidupkan oleh Allah di dunia. Maka penguatannya adalah bagaimana kita meyakini kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah maktub dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada aku. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, pada perspektif keimanan ini menjadi penting adanya bagi kita, terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti kita yang ada di kota Bekasi dan sekitarnya, bahwa tidak sedikit di antara kita betul ngakunya umat Islam, sholatnya rajin, tetapi Tuhannya akalnya, Tuhannya bukan Allah. Karena dia rela melakukan apapun atas pertimbangan akalnya, bukan pertimbangan ketentuan Allah. Lalu kemudian tidak sedikit problematika di masyarakat kita terjadi bukan karena persoalan prinsip, akan tetapi hanya persoalan perbedaan pendapat yang bisa jadi juga tidak terukur standarnya. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, maka pendekatan keimanan itu menjadi penting, karena kalau orang tidak punya iman dipastikan nafsunya yang akan mendominasi dirinya. Lalu yang kedua, berikan keturunan kita agar mereka tidak sampai lemah, berikan mereka pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup setelah pengetahuan agama, berikan mereka sekolah yang layak, pendidikan yang layak, agar mereka mampu mencerna, mampu memahami apa yang terjadi, sehingga dia tidak menjadi anak yang kuper dalam bahasa keseharian kita, atau kemudian nantinya akan menjadi minder bergaul karena pendidikan yang terbatas. Anak-anak yang hari ini punya kesempatan belajar dengan yang tidak belajar tentu beda. Anak-anak yang memiliki tempat belajar yang baik dengan yang sederhana pun beda. Lalu kemudian bagaimana kita ketika hari ini misalnya kita ada di sekolah favorit, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di tempat favorit. Apa kemudian kita sombong dengan sekolahnya anak kita di tempat favorit? Tentu jawabannya tidak. Sebab yang memberikan kemampuan sehingga kita bisa mengantarkan anak kita ke sekolah-sekolah favorit pun Allah Subhanahu wa taala atas kelapangan rizkinya. Lalu kemudian bagaimana dengan kita yang hari ini sekolahnya di tempat yang biasa-biasa saja? Apakah kemudian kita harus minder? Maka jawabannya juga tidak, karena persoalan rizki mutlak kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, yang ketiga yang harus disiapkan ketika imannya sudah cukup, pendidikannya cukup, maka yang ketiga, ajari anak-anak kita untuk bergaul dan bisa memilih pergaulan yang baik. Sebab ketika salah bergaul, maka tidak sedikit umat Islam hari ini yang terjebak dan kemudian berurusan dengan pihak berwajib karena mereka salah pergaulan. Tidak sedikit anak-anak Islam, generasi muda Islam yang masih sekolah, yang kuliah dan sebagainya, kemudian mereka kecanduan narkoba, mereka kecanduan hal-hal yang negatif yang kemudian membuat dia seolah-olah tidak bisa diganggu dengan aktivitas yang lainnya, sekalipun itu perintah dari orang tuanya. Bahkan yang lebih parah, anak itu kemudian mengabaikan semuanya, yang penting dia bahagia secara individu. Naudzubillah min dzalik. Kejadian ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita, keluarga kita, apalagi anak keturunan kita. Kalau ada, bagaimana caranya? Maka dekatkan diri kita kepada Allah agar Allah mampu memberikan jalan kepada kita untuk mencari penyelesaian dari kondisi yang ada. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, tiga hal itu harus difahami bagian dari pengejawantahan ketakwaan kita kepada Allah. Maka di ayat itu, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa yang kita upayakan sesungguhnya semuanya dalam rangka kebaikan. Tidak boleh ketika kita melakukan sesuatu di luar norma kebaikan. Sebab kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti janji Allah, siapapun yang menanam kebaikan, kebaikan pula yang akan dia dapati. Dan sebaliknya, manakala ia menanam keburukan, sekecil apapun keburukan itu, maka akan kembali kepadanya. Tentu sebagai orang muslim, orang mukmin yang pengen kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, kita semua pasti sepakat untuk menjaga kebaikan itu, sehingga kebaikan itu menjadi bagian dari rutinitas aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, pesan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 adalah wal yaqulu qaulan sadida. Kebaikan itu tercermin dari perkataan. Kalau kita ngaku orang beriman, ngaku umat Rasulullah, ngaku hamba Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka kalau bicara, jangan bicara sembarangan. Kalaupun tidak mampu berbicara yang baik, maka diam itu menjadi lebih baik. Perintah Allahnya wal yaqulu qaulan sadida, bicara yang baik, bicara yang benar. Karena dari perkataan, dari pembicaraan itu akan menyebabkan dampak positif atau negatif bagi kita ataupun orang lain yang kita ajak interaksi bicara. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memotivasi khotib dan kita semua. Mari bersama-sama, paling tidak ada 3 hal yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita tetap kuat dalam rangka menjaga iman kita, menjaga Islam kita, selalu kemudian harapannya kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam pemahaman ihsan. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan kebaikan, berupaya untuk selalu memperbaiki kekurangan, dan menyadari bahwa sesungguhnya hari ini kita bisa seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disombongkan di hadapan Allah, karena sesungguhnya di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, siapa yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling tinggi tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur